Akan lagi. Sob, kamera sob, belakang sob. Enggak, gimana tanggapannya tentang dilaporin balik sama foto. yang mana? YouTube turunan tuh. Tinggi woi. Ya kita udah dapat laporannya, terus udah gitu ya kita semuanya jalankan sesuai prosedur saja. Tapi kan kita tinggal membuktikan bahwa yang dituduhkan ke kami itu tidaklah benar, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya silakan aja periksa gitu. Tapi itu sih nggak jadi masalah besar buat saya. Yang masih menyangkut di hati saya sebenarnya salah satunya adalah masih ada 2 orang notaris atau PPAT yang masih di luar sana, padahal statusnya juga sudah tersangka, sudah diadakan pemanggilan tapi belum datang, masih melakukan kegiatan. Itu sih yang masih memberatkan saya. Namanya Ina Rosaina, ini adalah PPAT dari Jakarta Barat, juga termasuk pengurus dari Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Barat, dan juga ada ada satu lagi juga Erwin Ridwan. Nah, 2 orang ini yang masih istilahnya sudah menjadi tersangka tapi masih berkeliaran tuh buat saya tuh masih kayak ini masih di luar gitu lah. Jadi belum selesai. Walaupun memang sebenarnya ini masih baru langkah awal ya gitu. Tapi setidak-tidaknya kami di sini ingin menyuarakan kepada teman-teman semua bahwa di sini juga alhamdulillah tadi ada perwakilan dari BPN juga. Istilahnya sekarang juga bisa membantu. Nah ini ya, ini yang dekat. Ini suami istri yang tadi sudah saya waktu itu. Jadi kembali lagi saya katakan mengenai ART di sini adalah dia mengasisteni ibu saya. Jadi karena backgroundnya adalah D4, terus dia juga sebatang kara, hanya bersama ibu dan suaminya. Ibu saya dengan besar hati menerima dia, dan sama-sama waktu itu simbiosis mutualisme lah. Benar-benar dia membantu ibu saya dan ibu saya membantu dia gitu loh. Dalam hal ini yang terberat kan waktu itu dibilangnya adalah katanya ibu saya suratnya hilang gitu kan. Sebenarnya ternyata bukan. Setelah diinterogasi, yang terjadi sebenarnya adalah surat itu dihilangkan oleh mereka, kemudian juga dibisikkan ke ibu saya, ibaratnya dikoneksikan lah gitu, dikondisikan bahwa ini aja nggak apa-apa mam, nanti yang ngurusin teman saya, dia adalah notaris, nanti ada kok namanya, memang kan kalau di search namanya ada, segala macam kantor juga ada gitu. Jadi dari situlah akhirnya mereka berdua kerjasama untuk akhirnya mengambil harta-harta ibu saya, tanah-tanah ibu saya. Mbak ini tadi pertama kali. Ini contoh ibu saya. Nih, ini yang paling jelas. Nanti saya akan taruh di Instastory saya. Ini urusan tanah, suratnya keselimpet. Lagi diurus oleh orang pertanahan melalui Rere. Dia ibu saya karena ya ibaratnya dia panggilannya Rere ke diri tadi ya. Dengan jumlah uang untuk ngurus sebanyak 30 sampai 40 juta dengan melakukan meminjamkan gelang, kalung dan lain-lainnya. Pokoknya nanti saya akan sebarkan juga. Ini semua ada tulisannya. Ini tulisan ibu saya. Dan dari sinilah kami juga pelan-pelan mengumpulkan, kok ada ini ya, kok ada ini. Saya bersyukur waktu itu saya pernah kasih tahu ibu saya sudah banyak pelupaannya, makanya saya kasih tahu sama ibu saya, Ma, kalau ada apa-apa tuh ditulis, jadi kita juga tahu, mama juga bisa ingat gitu kan, balik lagi ke bukunya gitu. Ternyata mama saya melakukan ini dan alhamdulillah menjadi bukti buat kami gitu loh jadinya. Ini lumayan melegakan juga, membantu juga sih. Untuk bapak saya gitu, saya juga kontrakan deh gitu, ke kontrakan. Kosan itu diisi dengan karyawannya dia semua. Dibebaskan bayarannya dengan alasan listrik katanya, oh flat rate segala macam. Kenapa kami tidak pernah menggubris dari dulu? Karena memang itu adalah kami sebagai anak tidak mau memberatkan orang tua, ibu saya khususnya.
saya menganggap bahwa karena ada orang ini, keuangan ibu saya itu jadi istilahnya jalan dan ibu saya jadi punya pemasukan gitu loh. Dan memang jujur kami tidak ada satupun yang nyangka dan tidak ada pemikiran buruk sedikit pun gitu loh, karena merasa bahwa oke, sepertinya baik-baik saja gitu, nggak apa-apa. Saya datang ke kosan juga ada yang datang, ada yang ngekos segala macam, bahkan ke kontrakan baru ya setelah semuanya ibu saya meninggal akhirnya kami turun tangan, baru kami kupasin satu-satu. Kontrakan pun juga sama, ke kita ngakunya bayarannya per bulan berapa, ternyata dari orang yang ngontrak enggak kok, lebih tinggi dari itu. Nah, dari itu aja udah jelas. Listrik segala macam juga, ya pokoknya banyak pemalsuan di sinilah. Ini juga salah satu contoh. Mama saya tuh orangnya nggak pernah ribet-ribet dan emang udah percaya. Ini adalah salah satu contoh pinjaman uang yang dilakukan oleh saudari Riri Kasmita, 250 juta hanya dengan kwitansi seperti ini saja. Gitu. Yang pernah disampaikan ke Kang Rina nggak sih ketika lagi ada transaksi ini, atau memang ibu tipikal yang tidak pernah? Ibu memang tipikal yang mama tuh kalau sudah ada masalah banget baru ngomong. Jadi tidak ada masalah, ya maksudnya kalau masalahnya menurut dia masih bisa dia tangani sendiri, dia tidak cerita gitu. Berarti selama tidak ini akan melibatkan anak. selama ini uang itu nggak pernah cerita. Pengeluaran uang yang diberikan kepada ART itu nggak pernah cerita sama sekali. Tidak pernah. Karena dari awal sebenarnya kami keluarga juga sudah pernah gitu. Maksudnya anak-anak juga udah pernah, Mam, tolong jangan terlalu percaya sama orang gitu. Maksudnya apalagi urusan uang gitu kan. Tapi kembali lagi, ibu saya baik sih, ibu saya baik sekali orangnya. Jadi karena nggak ada pikiran apa-apa ya, terus merasa dia sudah dekat. Inilah kesempatan yang digunakan oleh Riri karena awalnya ya dia pintar mencari hati lah, bisa basically udah jatuh hati ibu kami, dia melangkahi seperti menjawabkan. Untuk kelanjutannya Mbak, yang pada tinggal tempat Barina itu kan karyawan-karyawan, ini gimana nih Mbak? Oh, sekarang sudah tidak ada yang di sana karena ya dia ternyata sudah punya kontrakan baru gitu. Jadi dengan mudahnya uang itu tidak masalah kan buat dia. Begitu kita tahu bahwa yang datang itu adalah karyawan-karyawan dia semua, kita langsung bilang nggak ada dong kosan kayak begini, masa kosan gratis, anda semua siapa gitu loh. Sampai akhirnya ya udah diributin, kan dia tipenya seperti itu kan, diributin, ya udah nggak apa-apa, saya ngontrak lagi aja, keluar aja deh yang lain. Jadi kayak nantangin gitu. Oke. Bahkan sampai detik tadi saya ketemu, bukannya mohon maaf, even tadi notarisnya aja mencoba mendatangi saya dengan mengucapkan maaf. Masalah diterima atau tidak, ya itu urusan nanti. Istilahnya dari dianya ada usaha itu ke kita, itu dari notaris. Dia mendekat ke kami, mencoba, Rina maaf ya Rina. Udah. Dari dia, ada nggak? Nggak ada. Saya malah ditatap bengis sama dia. Bener-bener matanya tuh, itu yang bikin saya tuh tadi nggak kuat gitu loh. Bener-bener ya Allah, udah dikasih ganjaran masih loh dia kayak begitu. Apa ya gitu, saya nggak ngerti gitu apa yang ada di kepala dia. Karena nggak ada kayaknya kita pernah menyakiti, atau bahkan sekarang sebenarnya harusnya yang tersakiti kita kan gitu. Ya emang udahlah orangnya seperti namanya itu. Juga orang sudah terdesak ya, mereka akan berusaha untuk melawan balik, yaitu salah satu cara mereka untuk melawan balik ya. Kebetulan ya pihak kepolisian juga, mereka juga tahu lah ya prosedurnya seperti apa. Kira-kira hukumannya berapa nih Mbak? Kita nggak tahu. Tapi saya punya titipan pesan buat teman-teman semua sekarang yang sedang menonton. Saya menerima banyak sekali DM dari teman-teman yang merasa pernah juga ada masalah terkait dengan Farida, saudari Farida yang adalah notaris dari Karawaci, Tangerang, ke Imam Bonjol ya, Imam Bonjol Tangerang. Kemudian juga dengan saudari Riri Kasmita mengenai uang-uangan juga. Harap beranikan diri untuk melapor ke polisi, apalagi ke Satgas Mafia Tanah Polda Metro Jaya. Jadi maksudnya laporin, karena ini kesempatannya gitu, menjadi perhatian dan ya
biar istilahnya selama ini mungkin nggak pernah kenapa-napa, ya sekarang saatnya Anda semua bersuara gitu. Jadi harapan kami juga dari kasus ini, selain para pelakunya itu mendapatkan putusan pidana, kami juga berharap ya pihak terkait yang ada sebenarnya memang ketahuan bahwa nggak benar adanya. Kayaknya polisinya juga begitu ngecek, datang ke lokasi, orang kita punya videonya kok, dia keluar apa? Tidak merasa Ya pasti enggak lah, karena memang tidak. Dan kami juga punya satpam atau security di rumah yang bisa membuktikan bahwa dia tuh kegeeran aja. Karena sebenarnya saya naro, dia tuh masih saya kasih kesempatan untuk tinggal di kosan ibu saya tanpa bayaran apapun. Dari awal kami masih ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, itu pun tidak diterima. Itu kayak, maksudnya kayak bukan yang nggak diterima, tapi kayak ya dibengisin gitu aja gitu, sampai akhirnya kami nggak tahan. Beberapa bulan kemudian kami kumpulkan informasi, bukti, akhirnya kami meng-hire lawyer dan mengadukan kepada polisi, baru ini semua terjadi gitu. Masih ini sampai detik ini tangan saya masih bergetar karena itu apa ya, sakit hati ya Mbak ya, sakit hati sekali gitu. Karena nanti saya akan sebarkan juga di Instagram saya, ada berapa kata-kata ibu saya ditulis gitu di nota. Dia pinjam uang berapa, dijanjikan minggu depan kembali, dia sudah ngambil segini segala macam. Apa ya, jadi kok lu tega sih gitu, ibu saya sudah ngasih lu kehidupan lebih baik gitu, memperbaiki kehidupan lu, ternyata timbal baliknya seperti ini gitu. Jadi tadi nggak kuat saya. Sampai sekarang aja sebenarnya saya menyebut namanya aja masih berat dan masih penuh dengan amarah ya gitu. Tapi ya hukum sudah berjalan, saya sudah bisa setengah napas, keluarga juga sudah lumayan plong, walaupun ini masih di awal ya, karena masih ada pengadilan juga dan juga keputusan nanti, dan kami juga masih belum tahu juga nanti proses kedepannya. Surat tanah kami juga akan secepat apa juga bisa kembali menjadi hak milik dari ahli waris lagi.